semuanya Bapak Ibu dimanapun berada. Pada video saya kali ini saya akan membahas mengenai tujuan pendataan non-ASN di instansi pemerintah. Nah, ada banyak Bapak Ibu yang bertanya-tanya tentang apa sih tujuan pendataan non-ASN ini. Nah, apakah benar menyangkut pengangkatan jadi ASN? Nah, di video ini saya jelaskan tujuan pendataan non-ASN di instansi pemerintah ini. Ada beberapa hal yang sudah disampaikan oleh BKN atau Men 4RB. Tujuannya untuk mendata ASN ini. Nah, langsung saja kita pada penjelasannya Bapak Ibu. Nah, pendataan tenaga honorer tersebut akan dilakukan oleh pemerintah, khususnya yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah. Untuk lebih jelasnya, tujuan pendataan non-ASN tahun 2022 akan diuraikan sebagai berikut. Nah, yang pertama, pendataan non-ASN tahun 2022 diperuntukkan agar pemerintah mampu memetakan dan memvalidasi data pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik itu dari segala segi sebaran, jumlah dan kualifikasi serta kompetensinya. Jadi ini pertama yaitu untuk memetakan dan memvalidasi data-data pegawai non-ASN yang ada di instansi pemerintah. Berapa jumlah yang ada dan di mana saja dan kualifikasinya, serta juga kompetensi para Bapak Ibu yang ada di instansi pemerintah. Ini hanya sekedar pendataan Bapak Ibu, ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, pendataan non-ASN tahun 2022 bertujuan untuk mengetahui apakah tenaga non-ASN yang telah diangkat oleh instansi pemerintah, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota, sudah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu, pada pendataan non-ASN tahun 2022, data yang sudah diinventarisasi akan menjadi landasan dalam menyiapkan roadmap penataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini tujuannya hanya untuk mendata seberapa banyak non-ASN di instansi pemerintah dan bagaimana kompetensi para Bapak Ibu, apakah sudah sesuai di tempat Bapak Ibu bekerja. Nanti kalau contohnya belum sesuai dengan kompetensi, maka mungkin akan dipindah Bapak Ibu ya. Nah, di sini tidak dijelaskan tentang pengangkatan menjadi ASN. Ya, ini hanya sekedar pendataan. Nah, di lain itu kita juga berdoa Bapak Ibu supaya dengan pendataan ini ke depannya menjadi dasar bagi pemerintah untuk bisa para Bapak Ibu non-ASN ini bisa diangkat ASN, ya, mungkin seperti P3K. Nah, pendataan non-ASN tahun 2022 tersebut kiranya memiliki tujuan agar pemerintah menemukan titik terang bagi tenaga honorer, khususnya yang sudah bekerja di instansi pemerintah, ya. Nah, selain itu, pendataan non-ASN tahun 2022 juga bisa menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menyiapkan roadmap, ya, untuk tenaga honorer khususnya di lingkungan instansi pemerintah. Nanti akan dilihat tempat Bapak Ibu bekerja dan penyebarannya, ya. Mungkin saja nanti Bapak Ibu kalau memang di instansi itu terlalu banyak Bapak Ibu yang mungkin sama kompetensinya bisa dipindah tugaskan, ya, seperti itu. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka tenaga honorer perlu mengikuti pendataan non-ASN tahun 2022 dan mencermati bagaimana cara mendaftar Bapak Ibu. Sebab menurut jadwal pendataan dilakukan dari sekarang hingga nanti terakhir pada tanggal 30 September tahun 2022. Ya, jadi diharapkan Bapak Ibu honorer yang ada di instansi pemerintah untuk mengikuti pendataan non-ASN ini ketika nanti sudah didata, kalau Bapak Ibu secara kemampuan, ya, atau akademisnya terlalu banyak di dalam instansi itu,
nanti akan dipindah tugaskan Bapak Ibu. Ya, saya ulangi, pendataan ini untuk melihat bagaimana di tempat Bapak Ibu bekerja, apakah masih kurang tenaga atau kelebihan, ya. Nah, untuk itu cermatilah penjelasan di bawah ini agar bisa mengerti bagaimana cara mendaftar pendataan non ASN tahun 2022 dengan benar. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar memahami bagaimana cara mendaftar di non ASN ini. Nah, yang pertama Bapak Ibu yang harus kita lakukan yaitu membuat akun pendataan. Ya, ini sama dengan waktu melakukan pendaftaran CPNS dan P3K ya Bapak Ibu ya, membuat akun pendataan. Ya, tenaga honorer sebelum mengikuti pendataan maka harus membuat akun pendataan non ASN dengan cara mengakses portal resmi atau juga bisa klik link yang ada di bawah ini Bapak Ibu, yaitu link resmi dari BKN ya, http pendataan non ASN bkn.go.id ya. Bapak Ibu bisa melihat, bisa mendata dirinya, bisa mendaftarkan dirinya nanti di link yang sudah disiapkan oleh BKN. Nah, yang kedua Bapak Ibu, namun tenaga honorer baru bisa membuat akun pendataan ini jika sudah didaftarkan oleh admin instansi masing-masing. Jadi Bapak Ibu tidak bisa mendaftarkan diri sendiri kalau Bapak Ibu tidak didaftarkan dulu bahwa Bapak Ibu sebagai tenaga non ASN di instansi tersebut ya. Jadi Bapak Ibu harus didaftarkan sebagai tenaga honorer atau tenaga non ASN di tempat Bapak Ibu bekerja, baru nanti setelah itu Bapak Ibu bisa mendaftarkan secara mandiri. Nah, yang kedua, cetak kartu informasi akun. Nah, tenaga honorer selanjutnya mencetak kartu informasi akun jika telah melakukan pembuatan akun pendataan non ASN. Nah, cetak kartu ini penting dan sebisa mungkin tidak dilewatkan oleh tenaga honorer. Jadi kita teman-teman nanti akan membuat atau mencetak kartu informasi akun bahwa Bapak Ibu sudah terdaftar dan sudah mendaftarkan diri di akun yang sudah disiapkan oleh BKN. Yang ketiga, Bapak Ibu setelah mendaftarkan diri dan sudah mencetak, Bapak Ibu sudah bisa login ya dan pengisian biodata. Nah, tenaga honorer di sini melakukan login dan melakukan pengisian biodata. Untuk dapat login, maka tenaga honorer harus masuk dengan menggunakan NIK yang sudah didaftarkan dan password yang sudah didaftarkan juga ya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai salah memasukkan NIK ya. Kadang-kadang dalam pendaftaran itu salah NIK, mungkin ada kesalahan satu angka, maka ketika login tidak bisa untuk masuk Bapak Ibu ya. Nah, yang keempat yaitu mengisi riwayat pekerjaan. Setelah Bapak Ibu login, maka Bapak Ibu bisa mengisi riwayat pekerjaan ya. Yaitu Bapak Ibu nanti mengisi riwayat pekerjaan berdasarkan pada ketentuan bahwa riwayat pekerjaan yang ditambahkan hanya dari instansi penempatan saat ini. Jadi hanya riwayat pekerjaan yang Bapak Ibu bekerja sekarang di tempat Bapak Ibu bekerja. Yang kelima yaitu resum pendataan non ASN ya. Jadi Bapak Ibu nanti wajib mencermati dan memeriksa kembali, jangan langsung disimpan ya, jangan langsung diakhiri. Semua data yang telah diisi sebelumnya pada resum pendataan non ASN sebelum melakukan cetak kartu pendataan ya. Itu tadi cetak kartu beda dengan cetak kartu pendataan. Nanti kalau Bapak Ibu sudah melakukan cetak kartu pendataan, artinya data Bapak Ibu sudah lengkap dan sudah sesuai. Nah, yang keenam Bapak Ibu, cetak kartu pendataan ya. Kita sudah memastikan bahwa data-data kita yang sudah kita masukkan, riwayat yang diminta atau data-data pribadi kita sudah sesuai, kita sudah save, maka kita mencetak kartu pendataan itu. Nah, itu pegangan Bapak Ibu nanti bahwa Bapak Ibu sudah terdaftar sebagai non ASN di tempat atau di instansi Bapak Ibu bekerja ya. Jadi Bapak Ibu bisa mencetak kartu pendataan ini dan sekaligus sebagai langkah bahwa pendataan telah selesai. Jadi kalau sudah selesai nanti Bapak Ibu bisa cetak kartu pendataan.
Nah, pendataan non ASN tahun 2002 ini akan berakhir pada tanggal 30 September ya, akhir September 2022, dan seluruh tenaga honorer harap mempersiapkan diri untuk mengikuti pendataan dari sekarang. Oke, demikian Bapak Ibu penjelasan dari saya mengenai tujuan pendataan non ASN di lingkungan instansi pemerintah. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat Bapak Ibu memahami dan mengerti, dan sekali lagi saya tegaskan Bapak Ibu harus dan wajib untuk mendaftarkan diri untuk mengikuti pendataan ini. Ya, kita tidak tahu nanti ke depan, siapa tahu nanti dengan pendataan ini Bapak Ibu bisa diangkat jadi ASN. Ya, terima kasih Bapak Ibu setelah menonton video ini. Jangan lupa untuk silakan subscribe bagi yang baru pertama kali nonton, dan silakan like, dan silakan juga di share, dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasi supaya setiap video dan pemberitahuan informasi di dalam channel ini nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi. Terima kasih.